Halo Sobat Hukum, selamat datang di podcast Ngobrol Hukum Santai. Saya Feby Dirahma sebagai host kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kita sambut narasumber kali ini. Baik, saya sudah ditemani oleh narasumber ini, termasuk dari Gen Z ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita tanya kabar dulu kali ya. Gimana nih kakak-kakak kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya sangat antusias ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik, tentunya kita kenalan dulu dong. Di samping saya nih ada kakak cantik, kita kenal dulu kali ya. Sebelum kenalan nanti disapa dulu ya Sobat Hukum yang luar. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Nurani Fadila. Saya sebagai mahasiswi dari program studi hukum tata negara dari Universitas Islam Negeri Siber yang menjadi Tanya boleh? My name is Lil Pokoye Sumarsono Junior Idris. Saya lulusan dari UIN, saya dosen Trijati. S1-nya hukum, lalu S2-nya di South Sudan, jurusan hukum internasional. Oh my god. Halo gengs, perkenalkan saya Erwin, nama Fadil Ulfi. Saya dari Universitas Niga Jaya Mojokerto. Saya dosen di sana, lulusan S1 Hukum Tata Negara. Halo. Sepertinya narasumber hari ini kayaknya keren banget ya dari identitasnya. Baik, tapi kali ini kita akan membahas tentang surat gugatan. Surat gugatan sendiri itu penting ya teman-teman. Buat masuk ke persidangan kita pasti memerlukan surat gugatan. Nah, seperti yang tadi udah dikenali nih sama narasumber yang luar biasa ini. Nah, pastinya tahu dong tentang surat gugatan. Kita akan kulik lebih dalam nih kayak gimana nih. Coba mungkin dari kakak cantik boleh dijelasin gimana nih pengertian dari surat gugatan itu sendiri. Untuk surat gugatan itu sendiri merupakan dokumen formal dalam hukum acara perdata Indonesia yang dimana berisikan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan haknya. Nah, tadi udah dipaparin nih sama kakak ini pengertiannya. Berarti kan surat gugatan itu kayak permohonan tertulis yang diajukan ke pengadilan bagi merasa yang dirugikan, pihak yang dirugikan. Nah, sebelum kita kulik lagi di dalam, mungkin ada ini nggak, apa namanya, kayak ada lebih jelas nih teman-teman penonton atau sobat hukum yang lagi menonton pasti mau tahu dong kayak gimana sih contoh nyata yang sering terjadi di masyarakat. Boleh disampaikan sama kakak narasumber yang bergabung. Ya, oke, saya di sini sebagai Pokoye Junior, praktisi hukum di Indonesia dan juga South Oh, Sudan. wow. Saya akan menyampaikan contoh kasus dari mungkin ada di lingkungan ya, hewan prestasi kayaknya lebih cocoknya di Indonesia ya, karena banyak mafia sana. Jadi misalkan anggaplah ada oknum bernama Idris Junior, itu menjual sebidang tanahnya kepada seorang laki-laki bernama Pokoye Chandra misalnya. Nah, setelah melaksanakan transaksi pembayaran lunas dan semua sudah dibayarkan oleh Pokoye Chandra pada Idris Junior tak kunjung memberikan dokumennya kepada Pokoye Chandra. Nah, di situ Pokoye Chandra merasa dirugikan dan bisa mengajukan kepada pengadilan negeri kasus perdata terkait dasar uang prestasi. Begitu paling kakak bos. Tadi mungkin udah jelas ya dipaparin sama kakak narasumber yang kedua. Nah, tadi sudah dipaparin nih studi kasusnya dari kakak yang narasumber kedua. Gimana pandangan dari ahli atau dosen hukumnya nih tentang kasus yang sudah disampaikan tadi kan ada pihak yang dirugikan. Nah, itu bagaimana pandangan dari ahli dosen hukumnya? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak host yang mengundang saya untuk hadir di podcast malam ini. Saya ucapkan terima kasih buat narasumber yang sudah hadir. Beliau ini adalah orang-orang hebat di kampusnya masing-masing. Menurut dari praktisi hukum ya, dari segi akademisi terkait kerugian yang ditimbulkan oleh yang tadi disebutkan oleh Lil Pokoye Junior, bahwasanya itu benar sekali ketika ada orang yang dirugikan terkait kasus penjualan tanah, itu akan disebutkan menjadi kasus suap prestasi.
Dan bagaimana ketika orang dirugikan itu untuk menindaklanjuti kasus tersebut, maka si orang yang dirugikan tersebut bisa mendaftarkan diri ke pengadilan negeri untuk mendaftarkan kasusnya, yaitu dengan membuat surat gugatan. Ya, berarti harus jelas ya surat Iya, gugatannya. harus jelas. Isinya dari gugatannya apa gitu kan. Benar, karena di kampus kami juga sering diajarin tentang surat gugatan mestinya itu seperti apa aja. Nih, tadi saya udah menyimak nih dari para pemateri. Tentunya dong, itu masih hal yang belum umum bagi teman-teman yang belum tahu tentunya. Mungkin ada para audiens yang ingin bertanya nih, mumpung ada para ahlinya di sini, silakan tanyakan apa yang ingin diketahui. Silakan saya memberikan kesempatan kepada para audiens yang ingin bertanya. Nah, ya boleh Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ninis. Izinkan saya untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait konversisi ya untuk satu jenis gugatan. Kalau boleh tahu, ada jenis-jenis gugatan itu ada apa lagi sih selain konversisi? Terus bagaimana cara kita untuk pengajuan gugatan tersebut? Baik, terima kasih kakak yang sudah bertanya. Tadi kan udah bertanya nih terkait jenis gugatannya seperti apa, cara mengajukan ke pengadilannya seperti apa. Mungkin ada kakak yang ingin menjawab? Mungkin Oke, baik. Untuk macam-macam atau jenis-jenis gugatan itu sendiri, selain kontestasi, ada yang pertama ada surat gugatan perceraian, ada gugatan terkait sengketa tanah, ada gugatan terkait hak waris dan juga yang lainnya. Mas Menpan. Tadi pertanyaannya ada lagi nih tentang bagaimana nih cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi udah kami jelaskan di sini, tiap gugatan itu beda-beda teman-teman, beda sama di Sudan hukumnya. Kalau di Indonesia itu ada 4 pengadilan utama, ada pengadilan umum, ada pengadilan pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan juga pengadilan militer. Nah, di lingkungan peradilan itu mereka masing-masing memiliki wewenang juga dan juga ketentuan khusus atas gugatan-gugatannya masing-masing dan juga penyelesaiannya. Mungkin Bapak Junior akan menyerahkan penjelasan terkait pengajuan dan juga pembahasannya kepada Bapak dosen di sebelah saya. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja ya terkait isi dari gugatan itu seperti apa dan lembaga apa yang bisa dibuat untuk membuat surat gugatan tersebut. Yang pertama, isi surat gugatan itu adalah identitas. Yang pertama itu identitas si penggugat dan identitas si tergugat. Yang kedua itu adalah posita, isi gugatannya atau kronologi kejadian yang telah dialami dalam gugatan tersebut. Yang terakhir itu adalah petitum atau tuntutan apa yang kita berikan kepada hakim untuk meminta ganti rugi ke si tergugat tersebut. Serta pembuatan gugatan itu bisa dilakukan oleh diri sendiri serta bisa dilakukan oleh badan hukum, yaitu seperti kantor advokat dan yang lainnya. Mungkin itu Mas. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari para ahli ini ya. Nah, teman-teman, kita sudah di ujung pertemuan. Tentunya kita belajar banyak terkait surat gugatan dari para ahli atau para narasumber kita yang luar biasa kali ini. Boleh dong tepuk tangan buat narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, para narasumber yang sudah luar biasa serta memberikan jawaban yang sangat mendaging sekali nih buat teman-teman yang belum tahu atau belum paham tentang surat gugatan. Saya Feby Dirahma sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa.